Siapa aku menurut kamu? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Sesudah ia juga bertanya, menurut orang-orang siapakah aku ini? Dari pertanyaan tersebut, saya mengerti bahwa pengenalan yang mendalam akan seseorang itu sangat penting. Tidak cukup hanya mengenal seseorang berdasarkan asal-usul orang tua mereka, tempat tinggal, pekerjaannya, hobinya, dan lain-lain. Tetapi perlu pengenalan yang lebih mendalam, yang ada di dalam lubuk hati terdalam. Karena itu Tuhan Yesus ingin para murid-Nya menyatakan secara pribadi bagaimana mereka mengenal Yesus. Kalau menurut kata orang, mereka dengan cepat sekali menjawab. Karena mereka pasti banyak menyerap informasi-informasi yang berseliweran di sekitar mereka. Tetapi ketika ditanya, siapa aku menurut kamu? Mereka terdiam. Hanya Petrus yang bersuara dengan mengatakan, Engkaulah Kristus dari Allah. Pernyataan Petrus ini benar-benar mendalam. Karena itulah yang paling dalam dari Yesus. Dan kata-kata itu tidak bisa dia sampaikan dari dirinya sendiri. Tuhan, Allah Bapa sendiri, yang memberikan inspirasi kepadanya. Sehingga ia dapat menyampaikannya. Dan pernyataan ini diperlukan supaya mereka kuat dan menjadi kesaksian yang teguh mengenai siapa Yesus yang sebenarnya. Sehingga nanti ketika tiba saat Yesus harus menderita sengsara, para murid diharapkan kuat imannya, tidak mudah tergoncangkan. Demikian juga bagi kita, penting sekali untuk mengenal Yesus secara pribadi. Bukan hanya dari luarnya saja, bukan hanya dari kata orang, seperti orang-orang mengatakan ini, itu tentang Yesus. Tetapi perlu ada pengalaman pengenalan yang pribadi yang mendalam. Sehingga iman kita akan semakin dikuatkan dan diteguhkan, terutama di saat penderitaan datang melanda kehidupan. Jadi ketika kita mengenal Yesus, kita sudah pasti juga ada hubungan yang mendalam dengan Yesus. Dan hubungan yang mendalam ini tentunya lahir dari perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan yang bukan hanya sekali, tetapi perjumpaan yang berkali-kali dan intim. Disinilah letaknya pentingnya doa, pentingnya membaca dan merenungkan kitab suci, pentingnya saat-saat hening untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hati. Mari kita mengenal Tuhan secara lebih mendalam.